Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku ya, Fuad Akbar Hadi. Udah lama nggak bikin video ya, apalagi yang berlatar green screen kayak gini, yang benar-benar niat kayak gini. Ya, maklum sibuk. Lebih tepatnya malas sih, malas. Udah lama nggak pernah bikin. Nah, akhir-akhir ini udah mulai bikin lagi karena kemarin aku lasar tuh banyak tugas yang kayak podcast, terus bikin podcast terkait kegiatan di sekolah, di unit kerja, terus juga ada PBB juga, bikin PBB video. Akhirnya udah mulai sering bikin lagi, dan dalam ajaran baru ini juga aku juga udah mulai bikin lagi video media pembelajaran berbasis infografis. Nah, ini sekalian ya, ngomong lagi tahunnya CPNS ya, nanti akhir Agustus insya Allah udah mulai SKD. Nah, ini konsep udah lama sekali aku niat mau bikin ya, sharing pengalaman gitu tentang tes CPNS, namun ya karena kesibukan akhirnya baru sekarang terlaksana. Nah, teman-teman, hari ini aku mau sharing aja, lebih tepatnya sharingnya bagaimana pengalaman tes CPNS kemarin tahun 2019 terakhir ya, tahun terakhir diadakan CPNS ya, dan alhamdulillah aku lolos ya dengan nilai SKD 405. Makanya jargonnya ini tuh lebih ke cara mudah mendapatkan nilai SKD di atas 400. Itu tinggi teman-teman, nilai 400 itu tinggi, itu sampai 405 itu tinggi. Aku sampai tertinggi ya di sesi 1 ya, sesi 1 hari pertama, dan kebetulan itu wali kotanya datang. Terus akhirnya aku ini sedikit sharing saja, sedikit berbagi cerita. Habis itu karena tesnya kan Pemkot Pekalongan di Udinus itu kan juga bekerja sama dengan TVku ya, TVku itu TV lokal di Semarang. Akhirnya aku diundang ikut talkshow sama wali kota, sama rektor Udinus juga. Alhamdulillah bisa masuk TV. Ini kalau mau nonton ya, kalau nggak percaya ini tonton, linknya udah aku taruh di deskripsi video ini, atau mau lihat cuplikannya nih tak tayangin bentar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam spesial talk show tes CAT CPNS Kota Pekalongan, transparan dan akuntabel. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Saya kembali ke Mas Fuad. Mas Fuad, untuk metode pengajaran apa yang akan diberikan? Karena murid-murid sekarang berbeda. Ya, terkait metode, emang sebenarnya di kampus sudah diajarkan berbagai macam metode. Cuman tantangan sebenarnya itu malah. Nah itu ya, sedikit cuplikan. Kalau mau nonton fullnya ya bisa nonton di deskripsi terkait pengalaman aku. Nah, hari ini aku mau sharing aja ya, sharing pengalaman lolos CPNS, terus juga tips triknya ya, walaupun nggak menjamin lolos sih tips trik itu, tapi tetap namanya tes CPNS itu kan nggak cuman bermodalkan belajar saja ya, tidak cuma bermodalkan menguasai materi, tapi juga ada hal-hal lain ya, persiapan mental, persiapan fisik, manajemen waktu, manajemen passing grade ya, itu perlu banget dikuasai ya, dipelajari juga, gak cuma belajar teori-teorinya saja, karena banyak sekali kejadian dia pintar belajar terus teorinya, tapi ketika tes banyak sekali hal-hal non teknis yang ternyata sangat berpengaruh ya, termasuk doa-doa juga, amalan-amalan yang sebagai umat beragama kan juga perlu mengamalkan. Selain ikhtiar kan juga perlu berpasrah diri ya, tawakal ya, dengan terus berdoa gitu. Baik teman-teman, langsung saja saya akan menampilkan materi terkait sharing pengalaman lolos CPNS, cara mudah mendapatkan nilai SKD di atas 400. Nah, ini ada beberapa hal penting yang akan kita bahas. Ada terkait non teknis dan juga teknis ya, mulai dari persiapan fisik dan mental, manajemen waktu, terus lanjut gimana sih cara memahami pola dan kisi-kisi. Untuk teknisnya, nanti juga ada pembahasan materi TKP, TIU, dan TWK. Ini sengaja aku urutin dari TKP dulu, karena kalau lihat skala prioritas dan passing grade-nya, urutannya memang kayak gini teman-teman. Lalu terakhir ada beberapa hal terkait non teknis lainnya. Oke, di persiapan mental ada 3 poin yang dalam tanda kutip aku garis bawahi ya. Ambisi, mengatur ketenangan, dan yakin. Kita mulai dari ambisi. Ini penting banget. Pada dasarnya jiwa ambisius itu harus benar-benar termindset ya, tertanam dalam pikiran kita. Jangan sampai kita tes tuh ya asal berangkat aja, ikut-ikutan.
terus mencari peruntungan, berharap keajaiban gitu. Please singkirkan segala pikiran model begitu ya. Kita tes ya karena kita punya ambisi, kita pengen banget jadi PNS, abdi negara, kita merasa mempunyai passion di bidang atau formasi yang kita lamar. Nah, dengan segala ambisi tersebut, pada akhirnya menjadikan kita melakukan segala daya upaya yang kita bisa untuk mewujudkan ambisi kita tersebut. Ya, dengan berbagai ikhtiar seperti itu. Ya, ambisi itu yang pertama. Terus yang kedua tuh mengatur ketenangan. Kalau ini sih udah masuk waktu pelaksanaan tes ya. Jadi kalau sifat ambisius itu karakter yang harus kita jaga sebelum tes. Nah, kalau ketenangan itu saat kita tes. Banyak sekali guys, kasus ada orang pinter, belajar tekun, rajin. Kalau sesi tanya jawab gitu kelihatannya bisa semua, tapi waktu tes nilainya bisa tiba-tiba anjlok. Nah, ini salah satunya efek dari kurang mampu mengatur ketenangan saat tes. Kita kudu pintar ngatur ya, soalnya waktu tes tuh banyak hal yang tidak terduga yang bisa mendistrak fokus kita. Kayak contoh tahun kemarin aku ada temen, dia aslinya tuh pinter, rajin belajar juga, tapi waktu tes itu ada gangguan dengan komputernya. Jadi dia ngerjainnya tuh telat 20 menitan. Karena mungkin panik gitu, dia jadi down mentalnya, yang berefek garap soalnya nggak fokus dan nilainya jadi anjlok. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan ya, gimana ngatur ketenangan, jangan sampai blank karena serius beneran ini suasana ruang tes CPNS tuh auranya dingin banget, asli ya. Awal bikin deg-degan dan keringat dingin. Maka dari itu dijaga ketenangannya, jangan sampai panik. Banyak-banyak tarik nafas dan sholawatan, itulah biar tenang. Pokoknya gimana caranya untuk merelaksasi pikiran kita. Nah, terakhir itu yakin. Jadi gini, waktu tes itu kan kita berpacu dengan waktu. Nah, salah satu cara untuk memanage waktu ya kita jangan ragu, jangan bimbang dengan jawaban yang kita pilih alias yakin, pokoknya yakin. Ini tips pribadi dari aku. Boleh dikerjain, boleh enggak, dan aku juga nggak menjamin akan berhasil ya. Dulu tuh aku agak gambling. Kalau aku merasa bisa mengerjakan, maka aku bakal mikir-mikir bener ya, bener-bener mikir buat dapat jawabannya. Tapi kalau aku mentok, emang nggak tahu, itu aku skip soalnya, nggak aku skip soalnya, tapi tetap aku jawab. Terus jawabannya apa? Ya ngasal, sambil baca bismillah, pokoknya yakin gitu. Habis itu udah nggak tak pikirin lagi, langsung fokus sama soal berikutnya. Karena ya gimana, waktu emang mepet, meskipun ngasal, kita tetap kudu yakin sama jawaban kita, supaya nggak mengganggu fokus kita dalam mengerjakan soal berikutnya. Ya, lanjut ke persiapan fisik, ada 4 poin. Pertama, jaga kesehatan, kondisi waktu pandemi ini wajib ya. Ada swab juga kan, untuk beberapa hari, ini jangan keluyuran dulu. Nggak lucu udah belajar pagi, siang, sore, malam, bahkan pas tes malah kandas gara-gara positif COVID ya. Itu paling penting ya, jaga kesehatan. Terus yang kedua, ini nggak wajib, tapi aku amat sangat nyaranin baik itu kamu dapat tes sesi pagi ataupun siang ya, menginap ini. Kenapa? Misal rumahnya jauh, contohnya kayak aku rumah Pekalongan, tes di Semarang. Itu kalau laju sebenarnya secara waktu kan bisa, karena ya paling 2-3 jam itu. Tapi efek dari perjalanan itu kan jadinya capek. Nah, kalau capek, imbasnya fokus kita bakal berkurang dan ketepatan kita untuk mengerjakan soal pasti bakal menurun. Apalagi kalau ketemu model-model soal TKP yang perlu kejelian luar biasa dalam. Intinya sih, menginap itu tujuannya menjaga fisik supaya fresh dan otak kita bisa diajak sprint ya dengan baik. Gimana mau ngajak sprint otak kalau udah dipakai buat menerjang pantura ya. Jadi gitu, jaga kondisi badan. Lanjut ke istirahat cukup, ini sama sih tujuannya menjaga kondisi fisik. Kita nggak melarang juga, tapi aku sih nyaranin malam sebelum tes nggak usah begadang buat belajar. Udah jam 9-10 tidur aja udah. Selain menjaga kondisi fisik, ini juga berkaitan dengan menjaga kondisi mental ya. Takutnya waktu belajar kita menemukan materi baru yang ternyata belum dikuasai. Nanti biasanya efeknya akan panik dan malah berpengaruh pada
keyakinan kita waktu tes. Jadi intinya pokoknya H-1 otak direlaksasikan dulu ya. Udah berminggu bahkan berbulan-bulan belajar kan, tentunya perlu relaksasi sebelum menghadapi epic war yang sesungguhnya gitu. Terakhir, ini khusus buat yang dapat sesi pagi ya, soalnya kalau siang ya udah pasti sarapan kan. Sarapan tuh penting buat bekal otak kita, asupan tenaga kita untuk berpikir keras ya. Apalagi ruangan AC perut kosong ntar malah masuk angin, kepala pusing gitu kan, itu jangan sampai terjadi. Terkait persiapan fisik, lanjut ke manajemen waktu. Ini aku udah coba buat tabel ya, tujuannya buat strategi gimana caranya memanage waktu dengan efisien. Tahun ini kan ada perubahan, jumlah soal jadi 110, waktu jadi 100 menit. Kalau dulu waktu 90 menit gampang ngaturnya, tinggal dibagi 3, TWK 30 menit, TIU 30 menit, dan DKP 30 menit. Nah, untuk tahun ini kita juga perlu mempertimbangkan prioritas dan passing grade buat memanage waktu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, hal yang perlu dilakukan adalah ngerjain TKP dulu dari nomor 66 sampai 110 dengan durasi pengerjaan maksimal 40 menit. Pertimbangannya apa? 1. Passing grade TKP paling tinggi. Nah, harus clear dulu nih, nyelesain passing grade-nya dulu ya, supaya selesai dari ambang batas. Nah, 2. Jumlah soal lebih banyak. Jumlah soal TKP lebih banyak. Dan ketiga, prioritas TKP itu paling tinggi dari 2 aspek lainnya. Jadi, misal skor totalmu sama dengan sainganmu, maka rankingannya akan diambil dari nilai TKP mana yang lebih tinggi. Dan pertimbangan terakhir kenapa harus mengerjakan TKP lebih dulu adalah ya karena soal TKP banyak contoh kasus gitu kan, jadi bacaannya banyak, jadi kita kudu bener-bener fokus dikerjakan di awal saat otak kita masih fresh, supaya kita bisa mengerjakan dengan fokus. Habis selesai TKP langsung lanjut mengerjakan TIU ya, dari nomor 31 sampai nomor 65 dengan durasi pengerjaan maksimal 40 menit. Soal TIU lebih sedikit timbang TKP, tapi kenapa durasinya sama ya, karena di TIU pasti ada soal matematik yang harus dihitung dulu dan memerlukan banyak waktu. Tapi kalau aku sendiri sih nyaraninnya TIU gimana caranya diselesaikan 30 menit aja, biar kita juga nggak terlalu panik waktu ngelanjutin untuk mengerjakan TWK karena masih ada banyak waktu. Terakhir, TWK cukup dikerjakan 20 menit saja, bisa, insya Allah bisa 20 menit saja. Aku saranin sih kerjakan 5 soal terakhir di aspek bahasa Indonesia terlebih dahulu, karena itu aspek ada di nomor terakhir, biasanya banyak bacaannya ya. Baru deh balik lagi ke soal nomor 1 buat mengerjakan aspek yang lain kayak Pancasila, nasionalisme, dan lain-lainnya. So guys, memanage waktu tuh pentingnya pakai banget ya. Banyak kasus orang belajar udah mati-matian, tapi nilainya jelek karena dia nggak memanage waktu. Dia kehabisan waktu, banyak soal yang nggak dikerjakan, padahal harusnya bisa dikerjakan. Kejadiannya eman-eman, jadi hati-hati pokoknya. Kejadian juga sama ya, aku juga dulu pernah kayak gitu. Pas tes tahun 2018 itu aku benar-benar kehabisan waktu. Ngerjainnya tuh urut ya, karena dulu masih polos, baru pertama kali tes ya, TWK, TIU, TKP, dulu urut. Alhasil aku dari ada 20 nomor TKP aku jawab tanpa baca soal. Alhasil pula TKP ku nggak lolos passing grade, padahal secara total nilai itu aku lebih tinggi dari yang lolos ke SKB. Kan sungguh bikin gelo ya eman-eman. Makanya hati-hati lah pokoknya, manage waktu sebaik mungkin, manage your time. Itulah. Lanjut, ini memahami pola dan kisi-kisi. Ada 4 poin juga. Pertama itu fokus belajar kisi-kisi. Nah, biar kita belajarnya efektif dan efisien, ya udah kita belajar yang ada pada kisi-kisi aja. Jangan gampang tergiur dengan materi-materi lain yang belum tentu keluar. Sering kan kayak lembaga bimbel itu ngasih soal yang ngasih soal aja. Toh mereka kan hanya memprediksi dari soal-soal terdahulu yang kemungkinan besar akan direvisi dan belum tentu keluar ya. Nah, jadi mending belajar aja materi dari kisi-kisi yang udah resmi dikeluarkan oleh BKN. Karena dari listnya tuh kisi-kisi dari BKN, nah silahkan dipelajari kisi-kisi yang ada dari BKN saja. Kedua, membuat peta konsep. Ini tujuannya memudahkan kita
memahami percabangan konsep dari materi SKD yang sebetulnya saling berhubungan, terutama TWK dan DKP. Di TWK kan ada materi kayak Pancasila, nasionalisme, integritas, pilar negara, dan lain-lain. Itu tuh saling berhubungan. Nah, biar kita efisien juga belajarnya, nggak terpisah-pisah, bikin deh kita konsep untuk mempermudahkan kita memahami konsepsi dari materi baik itu TWK maupun TKP. Terus yang ketiga, memahami pola ya teman-teman ya. Memahami pola itu banyak kan ada di soal TIU ya. TIU kan banyak tuh kayak aritmatika, soal logika bergambar, itu pola semua. Nah, kita kudu pintar-pintar memahami pola. Soalnya tuh biasanya soal pola tuh nggak perlu coret-coretan kan. Jadi waktu pengerjaannya tuh nggak terlalu lama. Asalkan kita udah memahami pola tersebut ya, itu bisa langsung dalam hitungan detik aja. Nah, akan menjadi bumerang juga nih. Kalau kita nggak bisa memahami polanya, biasanya akan memerlukan banyak waktu untuk mengerjakan. Jadi pola harus dipelajari lagi. Nanti akan dibahas di substansi materi dari TIU nanti adanya terkait aritmatika dan serta bergambar. Terus yang terakhir adalah teliti dan jeli. Sama ya. Ini lebih ke soal TWK dan DKP yang memerlukan ketelitian dan kejelian. Banyak opsi jawaban yang mirip-mirip, nah itu kudu diperhatikan betul. Jangan sampai terkecoh untuk memilih jawaban yang salah atau menjebak. Nah, sekarang kita masuk ke substansi materi. Ada 3 poin utama yang aku susun ya di pembahasan TKP ini. Pertama, soal pelayanan publik. Banyak banget soal TKP yang memuat nilai-nilai pelayanan publik. Ya, namanya juga lagi seleksi pelayan masyarakat, abdi negara. Mesti indikator soalnya berorientasi pada pelayanan publik. Misal kalau ketemu soal TKP yang dihadapkan pada situasi sulit untuk memilih urusan personal atau publik, ya harus memilih urusan publik meskipun itu kadang bertentangan dengan logika manusia pada umumnya. Contohnya, misal kamu lagi kerja terus ditelepon saudara untuk mengantar ke bandara karena nggak ada yang bisa mengantar, apa yang kamu lakukan? Jawabannya harus berorientasi pada publik, yaitu bisa menyarankan saudaranya untuk naik angkutan umum. Meskipun itu kesannya kayak egois ya, kayak jahat ya, sama saudara sendiri nggak ditolongin. Tapi ingat, urusan saudara adalah urusan personal. Jadi selama masih ada alternatif solusi lain, haram banget hukumnya kamu meninggalkan urusan publik kamu gitu ya. Pokoknya kalau ada alternatif solusinya, masalah personal ditinggalkan. Kita fokus ke pekerjaan kita, profesionalisme kita, yaitu terkait pelayanan publik ya teman-teman, yaitu yang pertama. Terus yang kedua itu ada aneka. Aneka itu akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Setiap nilai tersebut ada indikator dasarnya ya yang perlu diterapkan sebagai ASN. Akuntabilitas biasanya berhubungan dengan tanggung jawab dan profesionalisme gitu. Nasionalisme berhubungan dengan sikap bela negara dan pengamalan Pancasila dalam pekerjaan. Etika publik seperti sikap sopan dan santun. Komitmen itu berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas kerja, juga terkait juga dengan sikap kreatif dan inovatif. Itu silakan dicari materinya, ada banyak di internet ya. Aku juga sebenarnya punya, silakan kalau mau minta nanti bisa cari sendiri. Terus terakhir, anti korupsi ya biasanya berhubungan dengan sikap-sikap kejujuran dan transparansi gitu pokoknya. Ya, sikap-sikap orang baik, orang jujur yang pokoknya bertentangan dengan bentuk-bentuk korupsi ya. Nah yang terakhir, ASN berakhlak. Ini tuh sebenarnya konsep baru ya, tapi aku baca-baca sih akan keluar juga di TKP tahun ini. Pada dasarnya hampir sama dengan aneka, tapi lebih detail aja. Ada tambahan seperti harmonis yang memuat sikap kerukunan dan kerjasama. Loyal itu lebih kepada komitmen, kesetiaan. Jadi akan diuji tuh saat kita ditempatkan di suatu unit kerja. Sekarang kan aturannya batas minimal mutasi 10 tahun ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Lanjut ke TIU. Ini ada 4 poin. 2 awal tuh sesuatu yang harus diwaspadai, dan 2 lagi adalah sesuatu yang harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Pertama adalah soal logika cerita. Ini momok bagi aku ya.
yang tahun kemarin tuh benar-benar menghabiskan banyak waktu. Hati-hati sama soal model begini, emang kesannya gampang, tapi waktu dikerjakan akan menguras banyak waktu dan endingnya bikin stres. Nah, model soalnya biasanya tuh kayak gini. Ada sebuah nampan berbentuk lingkaran. Di dalamnya ada berbagai jenis jajanan. Ada lemper ada di sebelah kanan bolu, misalkan risoles ada di depan martabak, klepon sebelah kiri lemper. Terus pertanyaannya, di manakah letak odading? Misalkan kayak gitu. Nah, itu tuh pusing banget ya, bahkan udah sampai gambar nampannya, tapi tetap nggak ketemu. Endingnya waktu habis, jawaban tetap nggak ketemu. Tuh ya, susah ini. Saran aku kalau bisa kerjakan pakai rumus, meskipun ya aku nggak tahu ini ada rumusnya apa enggak, pokoknya cari aja di buku soal kayak gitu ada rumusnya apa enggak. Terus yang kedua, ini kasih batas durasi ya, kasih batas durasi pengerjaan maksimal ya 1 menit lah. Kalau lebih dari itu udah skip aja, kita jawab asal biar nggak kehabisan waktu. Hati-hati ya, soal ini tahun kemarin ada banyak. Nah, gara-gara itu aku cuma punya waktu 15 menit buat garap TKP karena terjebak di TIU buat mengerjakan soal-soal model kayak gini. Jawaban nggak ketemu tapi waktu habis. Jadi kalau udah lebih dari 1 menit, skip, jawab asal, kita masuk ke soal berikutnya. Jangan menghabiskan waktu di soal-soal kayak gini. Terus yang kedua teman-teman, aku lihat di kisi-kisi juga banyak soal bilangan pecahan ya. Agak susah bagiku, meskipun udah tahu rumusnya, pas ngerjain juga nggak ketemu jawabannya. Nah, saran aku sih dipelajari terus dengan berbagai variasi soal biar nggak takut ya. Soalnya kalau kayak aku tuh misalkan udah tahu rumusnya, tapi misalkan ada variasi soal ganti sedikit aja, biasanya kaku. Jadi kalau soal pecahan kan banyak sekali variasinya ya. Jadi terus pelajari variasinya biar bisa mengerjakan dengan baik. Ini soal agak susah, bagi aku agak susah ya. Nah, terus soal model gambar berpola dan aritmatika adalah soal yang paling enak bagi aku ya. Buat ngerjain ini hanya perlu hitungan detik aja, di bawah 30 detik pokoknya. Intinya harus jeli, matanya tuh kudu mentelang istilah Jawanya ya, buat lihat setiap perubahan gambar dan angka sambil menerka-nerka model polanya itu kayak gimana. Jadi dimaksimalkan ya 2 jenis soal ini karena cepat mengerjakannya. Yang penting kita tahu polanya, yakin jawab, dan selesai, lanjut ke soal berikutnya. Itu terkait pembahasan TIU. Kita lanjut ke pembahasan TWK ya. Ada 7 aspek soal yang aku rumuskan. Pada dasarnya setiap aspek ini saling berkait, makanya kalau belajar tuh lebih enak sambil ditulis, dibikin rangkuman gitu ataupun peta konsep. Nah, untuk TWK yang paling tricky ini biasanya soal-soal pengamalan nilai Pancasila. Karena sila satu dengan yang lainnya dalam implementasinya kadang ya saling tumpang tindih. Makanya kudu bener-bener paham konsepsi dari setiap sila tersebut. Misalkan nih, ada soal kayak gini. Keadilan atas hak asasi termasuk pengamalan sila keberapa? Kalau lihat kata kuncinya ya kata keadilan kan, pasti kita akan motif ke sila kelima. Itu adalah jawabannya salah malah. Perlu diingat juga hak asasi adalah hak dasar setiap manusia yang termasuk dalam aspek humanisme yang merupakan nilai dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi perlu dibedakan antara keadilan pada sila kedua dan sila kelima ya. Kalau sila kedua itu keadilannya pada ranah horizontal, kalau sila kelima arahnya ke permasalahan vertikal seperti kondisi sosial, strata, ekonomi, dan hukum gitu. Nah, untuk nasionalisme ini lebih ke arah mencintai produk, melestarikan adat, budaya, lebih ke keberpihakan kita ya pada negara. Nah, kalau integritas biasanya memuat sikap-sikap tanggung jawab, disiplin, pengembangan mutu dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara intinya tuh upaya kita dalam menjaga marwah dan keutuhan negara. Terus juga jangan lupa ya di soal TWK ada materi bahasa Indonesia. Kalau dilihat di kisi-kisi soalnya materinya biasanya kalimat utama gitu ya. Terus ada simpulan juga. Sebenarnya gampang, itu tinggal lihat aja kalimat depan dan belakang. Pokoknya kalimat utama hanya ada satu dan kalimat-kalimat lainnya itu tuh menjelaskan kalimat detail dari yang telah disampaikan di kalimat utama. Pokoknya itu kalimat utama itu lebih umum, sedangkan yang lainnya itu adalah kalimat yang menjelaskan apa yang dikatakan di kalimat utama gitu. Pokoknya kalau nggak di awal, di akhir, udah gampang gitu ya.
Nah yang terakhir ya, gelas ini ya. Ini lebih ke non teknis sih ya, amalan pengabul doa aja. Ya selain ikhtiar dengan belajar dan persiapan lain ya, juga perlu dibarengi dengan doa. Karena sekeras apapun usahamu, kalau itu memang bukan rezekimu, ya nggak bakal terjadi kan. Makanya berdoa semoga memang CPNS tahun ini adalah rezeki kamu ya. Aku sih dulu ngamalin ini, doa ini, dua doa ya. Pertama itu doa ibu. Nah, seperti kata Haji Roma, nggak ada yang lebih keramat di dunia ini selain doa ibu ya. Mau sainganmu bawa jimat, pakai dukun, pakai paranormal, sesajen, apalah, pokoknya itu semua bakal kalah ya, tetap kalah sama doa ibu. Itu doa paling keramat. Camkan itu doa ibu sebelum berangkat, nah doa stu ya. Kalau bisa tahun kemarin aku tak sempetin sebelum tesnya tuh aku video call ibu dulu ya, nah doanya itu penting. Nah yang kedua doa anak yatim. Nah ini aku ngikutin kata temen saja sih biar jajan terkabul. Salah satu caranya minta didoakan anak yatim ya. Misal kamu punya ya tetangga gitu yang anak yatim, bisa kita santuni dulu, kasih uang, beras, jajan atau apalah ya, terserah ya. Terus habis itu minta doakan. Doanya kita yang ngomong ya. Misalkan anak yatimnya cuma ngaminin aja. Misalkan kayak gini, ya Allah semoga tahun ini aku lolos CPNS. Terus anak yatimnya nyautin amin. Udah gitu katanya, udah gitu aja, itu gitu doang katanya ya. 7 langit itu bakal terbelah dan doanya langsung naik menuju Allah, langsung didengarkan oleh Allah dan insya Allah akan dikabulkan, amin ya.